Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jayanti Sekarwangi SK Nurse, peserta Latsar CPNS Kabupaten Sinjai tahun 2023, Angkatan 1, Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang salah satu masalah dalam literasi digital. Literasi digital terdiri dari digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Berikut adalah main mapping dari salah satu masalah dalam literasi digital, yakni hoax. Hoax atau yang biasa dikenal berita palsu adalah salah satu masalah dalam dunia digital, terkhusus dalam etika digital. Hoax adalah sebuah berita berisi informasi yang fakta atau kebenarannya sudah diubah sehingga menjadi berita yang tidak benar. Jenis-jenis hoax. Ada 7 jenis hoax, yaitu yang pertama, satire atau parodi. Satire atau parodi adalah sebuah konten yang memang sengaja dibuat seseorang untuk menyindir pihak tertentu, yang juga dibuat sebagai suatu bentuk kritik. Kritik yang disampaikan bisa dalam hubungan personal, kelompok dalam kelompok, maupun untuk mengkritik isu yang banyak terjadi di tengah masyarakat. Yang kedua yaitu misleading content atau konten menyesatkan. Misleading content atau konten yang menyesatkan juga kerap dibuat secara sengaja untuk menjelek-jelekkan seseorang atau sesuatu. Dapat menyangkut satu orang maupun banyak orang. Konten jenis ini dibuat untuk menggiring opini. Yang ketiga adalah imposter content atau konten tiruan. Informasi yang ada di konten jenis ini biasanya diambil dari informasi yang benar. Konten ini dibuat untuk menipu. Melalui konten serupa dengan aslinya, para penipu akan membuat konten yang mirip. Yang keempat, fabricated content atau konten palsu adalah jenis konten yang dibuat untuk menipu orang-orang. Banyak juga yang dirugikan karena adanya konten palsu seperti ini. Contoh yang sering terjadi dalam jenis konten ini adalah informasi lowongan kerja. Yang kelima adalah false connection atau koneksi yang salah. Konten jenis ini juga banyak ditemukan di media sosial. Contoh yang sering ditemukan adalah perbedaan antara isi konten, judul konten, hingga gambar konten. Konten-konten ini sengaja dibuat untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Yang keenam adalah false context atau konteks keliru. Dikatakan keliru karena memuat informasi yang tidak benar. Contoh konten seperti ini berisi sebuah pernyataan, video, atau foto yang sudah pernah terjadi sebelumnya, kemudian kejadian itu ditulis ulang dan tidak disesuaikan dengan fakta sebenarnya. Yang terakhir, manipulated content atau konten manipulasi adalah sebuah konten yang sudah diedit sehingga tidak sesuai dengan konten aslinya. Konten jenis ini dibuat untuk mengecoh para masyarakat yang membacanya. Kejadian seperti ini banyak dialami oleh media-media besar. Konten yang mereka buat akan diedit atau disunting ulang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, dampak hoax. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari hoax. Yang pertama yaitu menimbulkan perpecahan. Perpecahan bisa ditimbulkan karena seseorang membenarkan informasi yang salah, namun orang lain tidak percaya akan kebenaran tersebut karena ia memiliki bias informasi. Selain itu, perpecahan juga dapat terjadi karena suatu kelompok yang dijadikan sebagai objek dalam berita hoax. Hal ini dapat terjadi keributan karena suatu kelompok tersebut merasa dirugikan karena berita hoax. Mereka yang tidak terima akan mencari seseorang yang menulis berita dan tentunya akan protes sehingga berpotensi terjadinya perpecahan. Yang kedua, tidak percaya fakta. Masyarakat yang terlalu sering menerima berita hoax lama-kelamaan akan bingung membedakan berita faktual dan hoax. Bahkan, masyarakat tidak akan lagi percaya dengan situs berita yang benar dan lebih mempercayai hoax. Hal ini terjadi karena paparan berita hoax yang terlalu sering terkena pada pembaca.
Dengan demikian, masyarakat akan terus terprovokasi oleh berita-berita palsu itu. Yang ketiga, menimbulkan opini negatif. Masyarakat akan memiliki sudut pandang negatif terhadap objek yang diberitakan, padahal yang diberitakan itu salah. Opini negatif ini tentunya akan menjatuhkan pihak tertentu karena kesalahpahaman masyarakat karena berita hoax ini. Biasanya, oknum yang membuat berita ini memiliki rencana untuk menjatuhkan pesaing agar masyarakat membenci suatu pihak tertentu dan tidak mempercayainya lagi. Yang keempat, merugikan masyarakat. Hoax sama saja dengan penipuan. Dengan hoax, masyarakat bisa saja rugi dalam hal materi. Banyak terjadi kasus penipuan mengenai undian berhadiah yang diterima oleh masyarakat dari suatu merek atau perusahaan tertentu yang menjanjikan hadiah kepada pemenang yang dipilih. Tidak hanya dalam hal merek ternama, namun juga perusahaan yang membuat promosi untuk penerimaan karyawan baru di suatu perusahaan. Mereka yang terkena hoax seperti ini tentu akan sangat rugi dalam hal materi. Dalam undian berhadiah biasanya hoax diterima melalui telepon. Penipu akan menghubungi korban dan menjanjikan bahwa akan mendapat hadiah yang menggiurkan, namun korban harus membayar sejumlah uang untuk administrasi. Hal tersebutlah yang menimbulkan kerugian karena pembayaran yang tidak masuk akal. Lalu dalam penipuan perusahaan dalam mencari karyawan, biasanya suatu perusahaan meminta pelamar untuk membayar biaya pendaftaran dalam proses lamaran kerja. Jika pelamar menyetujui, maka ia akan dirugikan karena perusahaan tersebut adalah penipu. Perusahaan tentunya tidak akan meminta uang sepeser pun jika ingin melakukan pencarian karyawan untuk perusahaannya. Hal-hal tersebut sangat merugikan masyarakat yang menjadi korban hoax tersebut. Selanjutnya, penyebab hoax. Ada beberapa penyebab hoax. Yang pertama, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu manusia ini dapat menyebabkan tersebarnya berita hoax. Sesuatu yang menarik perhatian akan membuat rasa ingin tahu semakin tinggi. Seseorang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tidak ada salahnya. Namun, jika rasa ingin tahu itu membuatnya dapat menyebar hoax, maka hal tersebut memiliki dampak negatifnya. Yang kedua, teknologi modern. Ada banyak hal yang memicu dalam penyebaran hoax, terutama karena teknologi yang sudah modern ini meliputi gawai, internet, jaringan seluler, dan lain-lain, yang memudahkan penyebaran informasi berlangsung cepat dengan alat komunikasi. Namun, dampak negatifnya siapapun dapat membuat dan menyebarkan informasi yang salah. Hal tersebut berpotensi tersebarnya hoax yang dibuat oleh oknum tertentu. Yang ketiga, bias informasi. Bias informasi ini sebuah fenomena di mana para pembaca hanya condong pada apa yang mereka yakini saja. Jika ada informasi lain yang lebih faktual, maka seseorang yang bias informasi ini akan lebih percaya dengan informasi lain yang sesuai dengan apa yang ia yakini. Bias informasi ini bisa dengan mudah berkembang di sosial media. Informasi bohong dan tipuan atau hoax adalah suatu hal yang mudah tersebar di sosial media. Ada beberapa contoh hoax yang pernah terjadi di Indonesia. Di antaranya yaitu, yang pertama, hoax virus. Hoax ini berkaitan dengan teknologi, berisi tentang penyebaran virus di smartphone, komputer, atau laptop. Yang kedua, hoax kirim pesan berantai. Hoax ini berisi tentang sesuatu yang harus diteruskan ke orang lain. Ada perintah dan mitos-mitos yang ditambahkan dalam pesan ini. Jika seseorang mendapat pesan ini tidak menyebarkannya, maka akan mendapat kesialan. Biasanya terjadi di aplikasi chatting seperti WhatsApp atau BBM. Yang ketiga, hoax urban legend. Hoax ini berisi tentang berita yang mengandung informasi seram di dalamnya. Contohnya seperti tempat-tempat yang berbau mistis atau terkesan keramat. Lebih lanjut, informasi yang tertera dalam berita tersebut adalah melarang pembaca untuk mengunjunginya. Hal ini akan mengakibatkan kerugian secara ekonomi bagi yang bersangkutan tersebut. Yang keempat, hoax mendapat hadiah. Contoh lain yaitu hoax berisi tentang berita penerimaan hadiah gratis. Hoax ini sudah sering terjadi. Terkadang, meskipun pembaca tidak mengalami kerugian materi, tetapi mereka bisa tertipu dengan mengisi survei tertentu. Dampaknya akan semakin besar jika korban mengisi identitasnya secara lengkap. Yang kelima, hoax kisah menyedihkan. Hoax ini berisi tentang kisah menyedihkan seseorang yang mengalami nasib buruk, biasanya mengenai seseorang yang sedang sakit atau kecelakaan, kemudian meminta bantuan berupa dana. Yang terakhir,
Hoax pencemaran nama baik. Hoax ini banyak beredar di media sosial, berisi tentang fakta-fakta mengenai seseorang yang diputar balikan. Dampak dari hoax ini adalah tercemarnya nama baik seseorang. Selanjutnya, ada beberapa cara untuk menghindari hoax, yaitu cermati baik-baik judul berita tersebut. Hati-hati jika mengandung unsur provokasi. Lihat dari mana sumber berita. Periksalah fakta informasi dalam berita tersebut. Periksa kembali foto atau video. Berpikir secara kritis, jangan langsung membagikan, dan yang terakhir adalah ikut bergabung dalam grup diskusi anti-hoax. Itulah tadi pemaparan tentang hoax. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.